Saudara, menakar dampak negosiasi yang belum mencapai kesepakatan antara Iran dan juga Amerika Serikat. Pertanyaannya, akankah jalur diplomasi ini akan terus berlanjut atau akan lanjut peperangan? Kita bahas bersama dengan peneliti senior dari Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia Cempaka Timur, dan juga warga negara Iran sekaligus dosen dari International Institute for Islamic Studies, Qasem Muhammadi. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mas Yaser. Saya ke Mas Qasem dulu yang merupakan warga negara Iran di sana. Tentu kita ingin tahu kondisi di sana seperti apa, apalagi diplomasi yang antara Amerika Serikat dan juga Iran ini ternyata buntu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Situasi sekarang di Iran tenang saja dan beberapa hari sudah selesai serangan yang ada. Biasanya setiap hari ada serangan. Alhamdulillah beberapa hari sudah dihabiskan serangannya dan tapi masih belum stabil begitu ya kondisi di antara Iran dan musuh Iran itu. Mas Qasem sendiri berada di kota apa di Iran itu? Saya sekarang berada di kota Qom, hampir 120 kilo jauh dari ibu kota Tehran. Oke, nah sebelum genjatan ini terjadi, memang sering mendengar ataupun melihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel di sana. Ya betul, kalau kota Qom itu juga diserang beberapa kali, mungkin setiap hari diserang, tapi biasanya kota-kota besar yang diserang Amerika Serikat itu dan rejim Zionis Israel itu macam Tehran, Isfahan, dan Shiraz. Baik, saya ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, bagaimana ini Anda membaca kedua belah pihak telah mengumumkan bahwa negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Tentu ini jadi kekhawatiran kita bersama, bagaimana nasib dari gencatan senjata ini. Betul Mas Yaser. Jadi kita lihat bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui pengiriman delegasi ke Pakistan sebenarnya merupakan upaya deeskalasi yang cukup signifikan karena ini sebenarnya dilihat juga oleh berbagai analis sebagai diskusi yang sifatnya pertama kali dilakukan pasca 1979. Nah ini sebenarnya pendekatan yang cukup signifikan dalam konteks deeskalasi. Tadi kita dengar dari Mas Qasem juga bahwa situasi pun sebenarnya terkendali. Namun yang harus kita lihat bagaimana kedua belah pihak tentu datang dalam ketika menghadapi konflik yang telah terjadi selama 40 hari ini, kita tentu tidak dapat melihat satu pertemuan ini, diplomasi atau negosiasi yang terjadi dalam konteks Islamabad Talks ini sebagai satu outcome yang bisa tiba-tiba tercapai begitu ya, karena memang selama 40 hari ini antara kedua belah pihak ini tentu saja memiliki interest atau keduanya memiliki keinginan yang ingin dicapai dan national interest yang dimiliki. Tentu saja tidak dapat kita hanya melihat kegagalan atau kebuntuan, saya ingin melihatnya kebuntuan dari negosiasi ini sebagai the ultimate outcome. Tapi tentu saja kita lihat bagaimana kedua belah pihak menguphold atau menjaga agar ceasefire yang memang direncanakan selama 2 pekan ke depan dapat tetap terlaksana dan tetap terjaga, begitu Mas Yaser. Jadi berharap agar gencatan senjata ini selama 2 pekan ke depan ini masih tetap terjaga, sembari Anda membacanya nih akan ada lobby-lobby lagi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga bisa duduk di meja perundingan lagi? Betul Mas, jadi kalau kita lihat beberapa statement terutama yang disampaikan oleh Pakistan itu menyatakan bahwa ini merupakan timeline begitu ya Mas ya, sehingga tidak bisa kita hanya berpatokan pada kebuntuan yang saat ini terjadi meskipun 20 jam yang berlalu itu memang tentu saja sangat intens. Dan kalau kita melihat secara detail dalam konteks diplomasi misalnya, bagaimana diplomasi yang sebelumnya tidak dapat menempatkan kedua belah pihak dalam satu ruangan begitu ya, meskipun saat kemarin dapat menempatkan dalam satu lokasi begitu. Dan sebelumnya tentu kita dengar bagaimana tidak ada komunikasi langsung, lalu
naik ke komunikasi yang sifatnya tertulis begitu dan lain sebagainya. Ini harus dilihat tentu secara detail bahwa ini merupakan kedua belah pihak ingin mencapai deeskalasi. Nah, namun memang kami sering menyebutnya the devil is always in the details begitu ya. Jadi details terkait dengan beberapa hal terkait dengan Selat Hormuz, lalu berbagai hal terkait dengan nuklir dan lain sebagainya. Ini tentu sangat memerlukan detail yang lebih analisis yang lebih detail begitu. Terlebih Pakistan juga menyampaikan bahwa Pakistan sendiri juga sebagai interlokutor atau sebagai mediator begitu menyiapkan berbagai opsi yang bagi kedua belah pihak ini dapat menguntungkan. Tapi tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan 40 hari ini yang telah terjadi begitu ya sejak 28 Februari hingga sebelum terjadinya negosiasi ini kita tidak dapat menyampingkan begitu saja begitu ya fakta-fakta maupun korban dan lain sebagainya yang terjadi pada kedua belah pihak, Mas Yasser. Oke, saya ke Mas Kasem. Selain sebagai warga Iran, Anda juga dosen di International Institute for Islamic begitu. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Kasem sendiri melihat karena kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran ini tidak jadi begitu. Analisa Anda akan seperti apa? Apa yang akan diambil oleh Iran sendiri? Apakah melanjutkan negosiasi atau kembali ke peperangan yang tentu saja ini bukan menjadi harapan kita bersama? Ya, ini pasti ini kembalinya ke pihak yang lain ya, karena Iran itu sebelum masuknya perang ini ada negosiasi, ada perundingan sama Amerika 2 kali, bukan hanya 2 kali, selama mungkin 10 tahun terakhir ini ada banyak kali yang perundingan itu sudah dilaksanakan sama negara-negara lain, negara-negara Barat, Amerika. Tapi sayangnya itu mereka yang mengkhianati perundingan itu. Ya, ini kita dalam proses perundingan tapi diserang kali kemarin pada perang 12 hari itu. Kali ini juga kita dalam proses perundingan sama Amerika dan diserang lagi. Oleh karena itu bukan problem kita, itu problem mereka. Mereka harus menentukan keputusan mereka apakah mereka mau menghabiskan problem ini dengan diplomasi ataupun dengan perang. Kami alhamdulillah siap untuk perang. Orang Iran dan militer Iran dan pemerintah Iran itu sudah siap dan sudah membuktikan bahwa mereka tidak takut, mereka tidak ada kekhawatiran untuk memperpanjang perang itu. Walaupun kita tidak suka perang, tidak ada orang yang suka perang, tapi kita siap untuk melanjutkan itu sehingga kita bisa memastikan bahwa hak-hak asasi warga Iran itu ditentukan dan dijamin. Dan tidak boleh lagi kita berunding dan gencatan senjata lagi dan diserang lagi dan berunding lagi, tidak boleh itu. Sirkular itu harus diselesaikan dan harus ada ini bukan ceasefire atau gencatan senjata, tapi harus ada peace ya, harus ada kedamaian yang tetap dijalankan. Mas Kasem, sebenarnya ketika mengetahui bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran ini buntu, saya ingin tahu juga seperti apa respons ataupun dinamika yang terjadi di Iran sendiri. Ternyata kalau warga Iran itu mereka hampir semuanya mereka putus asa dari Amerika Serikat karena kita ketahui siapa sekarang menguasai Amerika Serikat itu dan pasti orang atau pemerintahan yang sekarang berada di Amerika Serikat itu mereka sudah memperlihatkan dunia bahwa mereka tidak mau kedamaian. Contohnya saya mau berikan beberapa contoh. Ini zatnya mereka yang kolonialis sayangnya itu kolonialisme yang baru atau modern yang mereka sekarang laksanakan. Kalau problem mereka sama Kanada apa? Problem mereka sama Greenland apa? Apakah mereka juga ada masalah program nuklir ataupun Venezuela bagaimana? Itu mereka mau memperluaskan kekuasaan mereka dan tidak peduli hak-hak asasi warga negara manapun saja. Oleh karena itu kalau warga Iran itu mereka karena ketahui siapa zatnya yang di perundingan itu, karena itu ketahui. Oleh karena itu dari awal, sejak awal kita tidak ada begitu harapan bahwa itu akan berhasil satu hasilan yang bagus untuk rakyat Iran.
Berarti dari awal memang warga Iran juga sudah bisa dikatakan tidak berharap banyak ya bahwa negosiasi ini akan mendapatkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak ya, begitu ya Mas Kasem ya. Betul. Betul, Kalau Mbak Fauzia sendiri melihatnya bagaimana ini nantinya? Karena tadi dari sisi Iran, kalau saya ingin Mbak Fauzia membaca dari sisi Amerika Serikat sendiri, sebenarnya apa yang akhirnya menjadikan Amerika Serikat ini tidak bisa mengambil kesepakatan dalam negosiasi ini bersama dengan Iran? Betul, tadi mungkin kita dengarkan dari Mas Kasem tadi jawabannya bahwa memang ini bukanlah negosiasi pertama terkait dengan Iran dan Amerika Serikat. Namun ini merupakan negosiasi yang sifatnya secara langsung begitu ya, secara langsung mereka berada dalam satu lokasi yang sama selama 20 sekian jam begitu. Nah, ini sebenarnya kita lihat bagaimana ada kemauan minimum begitu ya dari kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar, tidak hanya Iran saja tapi juga Amerika Serikat. Nah, saya juga melihat hal yang sama dengan Mas Kasem bahwa untuk Iran sendiri ini memang bukan menjadi pihak pertama yang walk out atau keluar dari negosiasi ini begitu ya, atau pertemuan ini. Nah, dari sini memang kita lihat bagaimana ada beberapa analisis yang dapat kita lihat. Pertama adalah terkait dengan Selat Hormuz yang tentu saja permintaan dari Iran adalah terkait dengan kontrol begitu ya, kontrol terhadap Selat Hormuz. Namun Amerika Serikat tentu saja meminta sifatnya international access begitu ya, dan permanen international access. Nah, ini kita lihat tentu saja belum bisa bertemu permintaan dari kedua belah pihak, dan tentu saja terkait dengan permintaan terkait dengan kapabilitas atau kapasitas nuklir. Nah, ini juga menurut saya hal yang masih menjadi konteks atau faktor yang akhirnya menghentikan atau menjadikan negosiasi ini buntu. Dan tentu saja yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana konsiderasi terkait dengan kondisi regional atau yang terkait dengan Lebanon dan wilayah-wilayah lain di Asia Barat yang tentu saja menjadi poin yang dinegosiasikan oleh Iran namun belum tercapai, Mas Yaser. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah dari hemat Anda, Mbak Fauzia, sebenarnya Amerika Serikat sendiri sejak awal melihat sebuah perundingan yang dilakukan dengan Pakistan sebagai mediator ini sebagai sebuah langkah yang akan memberi hasil yang gencatan senjata yang berlangsung lama, atau hanya sudah dari awal sudah berpikir bahwa ini perundingan ini juga bakal akan buntu? Tentu kalau kita lihat kedua belah pihak sejak awal terjadinya kesepakatan untuk melaksanakan Islamabad Talks ini begitu ya, sejak akhir Maret itu sudah ada diskusi bahwa akan dilakukan negosiasi di Islamabad, namun Trump juga menolak dan tidak menyetujui awalnya, dan ini menunjukkan bagaimana sebenarnya kedua belah pihak Iran dan Amerika Serikat ini memang datang dengan kondisi yang belum saling percaya begitu ya. Tadi kita dengar juga statement dari Mas Kasem begitu ya, dan ini ada klaim kemenangan militer dari kedua pihak juga. Nah, ini indikator kedua yang tentu kita bisa lihat. Dan yang ketiga, ada tuntutan tadi yang saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya yang sebenarnya belum kompatibel, belum bertemu di tengah begitu. Nah, sebenarnya apa yang kita dapat lihat dari format Pakistan yang disediakan Pakistan ini tentu tidak dapat menjadi hasil akhir gitu ya, tidak dapat kita lihat sebagai hasil akhir, tetapi saya lihat adalah sebagai kemauan minimum dari kedua belah pihak. Nah, tentu saja seperti yang saya sampaikan juga bahwa Pakistan akan menyediakan berbagai format begitu ya yang berbeda, tentu saja mungkin saja waktunya berbeda, dan juga kemungkinan pola-pola negosiasi dan diplomasi yang berbeda. Kita harus ingat bagaimana Pakistan itu juga menjadi aktor yang berhasil menjadi mediator dalam digesernya atau dicabutnya pasukan Amerika Serikat yang berada di Afghanistan beberapa waktu yang lalu. Gitu ya. Nah, ini menjadi sebenarnya bagaimana pola backdoor diplomasi yang dilakukan oleh Pakistan ini memiliki histori kesuksesan begitu, Mas. Tapi kita lihat kembali bahwa diplomasi itu bukan sesuatu yang instan, tidak dapat kita lihat hanya dalam satu pertemuan saja. Tapi satu indikator yang bisa kita pegang adalah bagaimana kedua belah pihak bisa menjaga
kondisi ceasefire atau gencatan senjata ini. Setidaknya ini bisa menjadi langkah yang baik begitu ya untuk dunia begitu, bahwa Amerika Serikat dan juga Iran sudah mau duduk bareng begitu untuk negosiasi dengan mediator Pakistan begitu. Saya ke Mas Kasem. Mas Kasem, sebenarnya sudah ada informasi terbaru tidak, pernyataan resmi dari pemerintah Iran sendiri terkait dengan merespons negosiasi yang buntu ini? Tapi jangan dijawab dulu Mas Kasem, kita akan lanjutkan diskusi kita ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saudara, kebutuhan dalam negosiasi Amerika Serikat dan Iran kembali menakar soal ketegangan di kawasan Timur Tengah. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional Kazem Gharibabadi menjelaskan bahwa Iran siap untuk skenario apapun, baik militer maupun diplomatik. Siap menghadapi beragam skenario termasuk jika tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi. Wakil Menteri Luar Negeri Iran dalam urusan hukum dan internasional mengklaim Iran memiliki posisi yang lebih unggul dalam negosiasi dengan Amerika Serikat saat mediasi yang dilakukan di Pakistan. Ia juga menegaskan bahwa Teheran sangat serius baik secara militer maupun dialog. سطح هیئت ایران نشانه جدیت جمهوری اسلامی ایران داره. جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی آماده به طور جدی هست. اگر سناریو دفاع از کشور و حوزه نظامی و دفاعی باشید کاملا جدی است. در حوزه و سناریو مذاکره و گفتگو هم باشه جدی است. پس این سطح هیئت این جدیت جمهوری اسلامی ایران رو کاملا میرسونه. همین که در بالاترین سطح رئیس یکی از قوای ما به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران. Kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi pertanyaan gantung saya ke Mas Kasem, sebenarnya sudah ada informasi resmi tidak dari pemerintah Iran sendiri? Kalau tadi kita dengar yang disampaikan oleh pemerintah Iran sebenarnya siap dalam kondisi apapun, perang maupun negosiasi. Kalau dari Mas Kasem sendiri melihat lebih condong kemana? Negosiasi atau melanjutkan perang? Ya, kalau menurut saya Iran siap untuk kedua-duanya, dan pasti kita mengutamakan negosiasi. Pasti kita tidak mau melanjutkan perang yang membuat semua dunia ini ya sekarang ini mereka terpengaruh. Perang ini kita khawatir untuk warga kita sendiri, juga khawatir untuk warga negara-negara yang lain yang ada problem di mana karena tutupnya Selat Hormuz itu. Oleh karena itu pasti itu negosiasi itu adalah pilihan pertamanya kita, tapi pasti sebelum itu harus dipastikan hak-hak asasi orang Iran itu di surat 10 poin yang diberi Amerika Serikat oleh Iran itu dan disepakati oleh pemerintah Amerika Serikat itu. Di sana semua poin itu untuk memastikan dan menentukan bahwa hak-hak Iran itu untuk untuk selamanya harus dipastikan. Pangkalan-pangkalan Amerika Serikat itu harus diakhiri di Selat Hormuz itu, di Teluk Persia itu harus diselesaikan. Tidak boleh lagi itu ada. Kenapa? Karena 17 pangkalan Amerika Serikat dari mana kita diserang di negara-negara Arab tetangga kita. Itu tidak boleh berlanjut lagi karena mungkin beberapa bulan ke depan macam yang terjadi kali ini ya, kalau hampir 8 bulan kemarin itu ada perang, ada gencatan senjata dan mereka serang lagi dari sama pangkalan. Tidak boleh itu berlanjut lagi. Itu harus diselesaikan. Juga masalah hak asasi Iran itu macam hak energi nuklir, bukan masalah senjata nuklir. Kita sudah buktikan selama tahunan, mungkin 20 tahun sudah lama masalah nuklir programnya Iran itu. Sudah kita buktikan kalau kita mau senjata nuklir itu, pasti kita sudah ada mungkin beberapa bulan kita bisa menghasilkan itu. Tapi itu 20 tahun kita tidak hasilkan senjata nuklir itu. Itu harus dipastikan bahwa hak-hak asasi Iran itu, macam hak energi nuklir ataupun energi yang lainnya, itu harus semuanya dipastikan ya. Kalau itu dipastikan, boleh kita negosiasi dan bisa kita sampai ke kedamaian.
Karena kalau salah satu alasan dari Amerika Serikat adalah meminta komitmen jangka panjang untuk menahan terkait dengan program nuklir dari Iran sendiri. Mas Kasem, menurut Betul, Anda tapi ini benar adanya atau seperti apa? Ya, kalau masalah nuklir itu, sebagaimana yang saya tadi katakan, saya kira tidak ada keraguan karena dari semua pihak, dari semua pihaknya, teknisnya UAE itu sudah beberapa kali ada banyak statement dari sana bahwa nuklir Iran itu tidak keluar dari jalan perdamaiannya itu sudah banyak kali diumumkan. Tapi masalah nuklir itu bukan hanya masalah senjata, ada macam-macam guna untuk nuklir. Satunya yang kita sekarang pakai di Iran itu adalah masalah medicine. Ada beberapa medicine di mana kita memerlukan masalah nuklir, energi nuklir itu. Satu yang lainnya adalah masalah listrik. Sekarang di provinsi Bushehr yang diserang beberapa kali itu ada nuklir plant untuk mengangkat listrik, ya, membangkitkan listrik. Oleh karena itu tidak boleh kamu sebagai seorang preman bilang kepada salah seorang kamu mempunyai hak ini dan tidak mempunyai hak itu. Tidak boleh itu. Itu kalau mereka sudah biasakan untuk mereka sendiri untuk mendikte kebijaksanaan mereka, dan biasanya diterima negara-negara yang lain karena lemah. Tapi Iran bukan macam itu. Iran karena alhamdulillah kuat tidak menerima itu, dan kita pasti itu tidak akan berhenti di sana. Ya, ini masalah nuklir itu kenapa kita tegak, kenapa kita menahan, karena kita tahu bahwa itu baris pertama. Kalau itu dihabiskan, kalau itu dilewati, mereka akan maju lagi. Setelah itu adalah masalah rudal Iran, adalah masalah yang lainnya. Oleh karena itu tidak ada keraguan di pemerintah atau militer atau rakyat Iran bahwa kita harus memastikan haknya rakyat Iran. Baik, kalau dari Mbak Cempaka sendiri melihatnya seperti apa? Kalau secara awam ini kita melihatnya kan nampaknya ini antara Amerika Serikat dan Iran ini kayaknya nggak akan ketemu begitu titik temu dalam negosiasinya. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi kepentingan dari kedua negara sehingga negosiasi ini bisa mendapatkan hasil? Tentu saja memang tadi kita dengar ada perbedaan pengajuan begitu ya, proposal dalam konteks negosiasi ini dari kedua belah pihak. Terlebih kalau kita lihat bagaimana sejak awal Amerika Serikat menekan melalui 15 proposal yang selanjutnya di-counter menjadi 5 proposal oleh Iran begitu sebelum terjadi negosiasi, dan sekarang Iran masuk menjadi 10 poin itu ya. Proposal begitu ya. 10 poin, betul. Nah, sebenarnya ada tadi saya sampaikan bahwa memang ada 3 poin yang sebenarnya cukup krusial dan menjadi garis minimum dari kedua negara, terutama tadi yang disampaikan bahwa Iran begitu ya punya garis minimum yang sampai saat ini belum bisa diterima. Nah, yang harus kita waspadai sebenarnya Mas Yasser adalah bagaimana negosiasi yang dilakukan melalui Islamabad Talk ini itu berakhir tanpa deal dan tidak ada statement dari kedua belah pihak akan adanya extension terkait dengan gencatan senjata. Itu yang pertama. Padahal sebenarnya kalau kita lihat gencatan senjata ini akan berakhir sekitar tanggal 22 April. Nah, ini perlu menjadi waspadaan bagi kita, terutama terkait dengan konteks sebagai warga global begitu ya, yang tidak terlibat di dalam negosiasi ini maupun dalam konteks peperangannya. Nah, yang kedua tentu saja adalah statement-statement pasca buntunya negosiasi ini begitu, bahwa Trump misalnya sudah menyatakan sinyal untuk melakukan blokade laut begitu. Nah, ini juga menunjukkan sebenarnya ancaman-ancaman yang dan bagaimana kita lihat terdapat sekitar 70 pesawat angkut yang membawa keperluan militer begitu ya ke beberapa military base Amerika Serikat di wilayah Asia Barat dan juga Timur Tengah maupun negara Teluk ini, yang juga sebenarnya kita lihat bahwa bagaimana gencatan senjata ini memang sangat rapuh Mas Yasser. Jadi memang sangat rapuh, dan tentu saja ketika misalnya terjadi eskalasi kembali begitu ya, terlebih ketika misalnya
mempertahankan Iran menyatakan secara eksplisit terkait dengan untuk mempertahankan Selat Hormuz begitu. Nah, tentu saja ini kita lihat bagaimana dari poin-poin minimal yang diinginkan oleh kedua belah negara dan Iya betul, karena kalau kita lihat dari Iran sendiri menyatakan bahwa dalam perundingan itu ternyata Amerika Serikat sendiri menambahkan syarat soal Selat Hormuz begitu. Ini yang ingin saya tanyakan ke Mas Kasem sendiri. Kalau tadi berbicara soal nuklir, sekarang kita ke Selat Hormuz. Dari Iran sendiri bagaimana memposisikan nilai tawar dari Selat Hormuz ini dalam perundingan dengan Amerika Serikat? Ya, Iran sudah jelaskan dalam surat 10 poin itu bahwa kalau kekuasaan Iran atas Selat Hormuz itu harus tetap berada dan dijalankan. Kenapa? Karena kita mau dan bukan hanya Iran, kita bisa bahkan memasukkan negara yang tidak memusuhi Iran, sudah buktikan mereka tidak memusuhi Iran, bukan macam negara-negara yang pangkalan-pangkalan Amerika itu berada di sana atau mereka sendiri menyerang Iran, tapi negara-negara di Teluk Persia itu macam Oman, mereka juga bisa campur tangan atau mereka bisa juga masuk dalam kontrolnya Selat Hormuz itu. Oleh karena itu, ini maksud kita harus itu tidak bisa kembali ke regimnya yang lalu. Regim baru itu akan ditulis oleh Iran dan negara-negara di Teluk Persia itu yang memastikan haknya Iran, yang memastikan keamanannya Iran, karena dulu atau regim dulu itu tidak memastikan keamanan Iran, dan itu yang terjadi sekarang itu karena tidak adanya regim yang sesuai dengan haknya negara Iran. Oleh karena itu Iran tidak akan mundur dari poin ini atau dari syarat ini, pasti Iran tidak akan mundur, dan pasti Amerika Serikat pun mereka juga tahu bahwa kalau mereka tidak bisa mengambil kemampuan itu dari Iran itu, pasti itu adalah satu kekalahan yang luar biasa terhadap Amerika Serikat. Oleh karena itu saya juga kira mungkin mereka tidak suka itu. Tapi saya kira ini kalau pemahaman saya, saya kira Amerika Serikat itu tidak bisa lanjutkan perang macam itu karena problem-problem ataupun kekalahan yang sekarang mereka dapat dari Iran, yaitu mereka tidak bisa lanjutkan itu. Dan saya kira mereka akan keluar dari perang, dan mereka bilang bahwa itu kami sudah keluar, itu mungkin Israel mau melanjutkan, tapi Iran tidak akan bedakan di antara Israel dan Amerika sekali ini. Ini Iran itu tidak akan bedakan di antara dua entiti itu, dan Iran pasti akan lanjutkan serangannya terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di Teluk Persia itu. Baik, seperti yang tadi disampaikan ya oleh salah satu petinggi Iran yang bilang bahwa sebenarnya siap, Wakil Menteri Luar Negeri Iran yang tadi bilang bahwa sebenarnya siap untuk diplomasi maupun siap untuk kemungkinan terburuk yaitu perang. Terima kasih Mbak Fauzia Cempaka Timur, peneliti senior dari Indo-Pacific Strategic, dan juga Mas Kasem Muhammadi dari dosen di International Institute for Islamic telah berbagi informasi dan perspektifnya. Harapan kita bersama ya, ini genjatan senjata yang berakhir 22 April ini masih terus berlanjut begitu, sehingga perundingan yang diambil dalam konflik di Timur Tengah ini. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas.